Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waalaikumsalam Metro warahmatullahi semua. wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Politik Metropolitan TV. Tepuk tangan dong. Nah, kali ini kita bareng tamu spesial, Pin. Iya. Panitia nih, panitia bareng pilkada. Kita lagi bareng Ketua KPU Kabupaten Bogor, Kang Muhammad Adi Kurnia. Selamat datang, Kang Adi, di Metropolitan TV. Nah, kita mau bahas apa hari ini, Pak? Yang pasti ya pilkada ya. Iya ya, pilkada ya. Karena tinggal menghitung hari lagi ya, Kang. Berapa hari lagi? 13 hari lagi. 13 hari ya. Kurang dari 2 minggu. Berarti apa sekarang tahapannya, Kang? Sekarang itu kebetulan kami KPU Kabupaten Bogor sedang mempersiapkan untuk distribusi logistik ke tingkat kecamatan yang alhamdulillah kita sudah menyelesaikan terkait setting, terus sortir lipat surat suara dan sudah mensegel kotak suara. Kita tinggal mengirim atau mendistribusikan kotak suara ke tingkat atau PPK setiap kecamatan. Kotak suara yang kita sediakan di Kabupaten Bogor itu ada sebanyak 14.000 lebih karena kita mempunyai TPS sebanyak 7.908 TPS di Kabupaten Bogor. 7.000 banyak banget ya. Iya, kemarin juga kebetulan saya juga sama Kang Adi sempat mampir ke gudang KPU ngelihat proses sortir lipat ya, dan kabupaten juga menjadi wilayah dengan pemilih terbesar di Jawa Barat bahkan di Indonesia. Sejauh ini berapa persen, Ketua, distribusi logistik ke daerah-daerah? Mengingat yang tadi Ketua bilang kan, kita luas wilayah, kemudian juga antar wilayah itu kan jaraknya mungkin jauh gitu. Nah, seberapa persen hari ini sudah tersalurkan ke wilayah? Jadi kita yang sudah distribusikan logistik itu ada 2 item. Yang pertama, bilik suara yang sudah kita distribusi ke gudang PPK masing-masing kecamatan. Yang kedua, pelengkapan di luar kotak suara, itu ada spidol, ID card, dan lain-lain, itu sudah kita distribusikan. Tinggal kita mendistribusikan kotak suara yang sudah tersegel. Nah, itu berisi surat suara, terus pelengkapan di TPS, sampul, terus C plano. Itu yang sudah kita segel yang ada di dalam kotak suara. Artinya alurnya dari KPU ke PPK, nanti PPK ke PPS, TPS yang menyalurkan ke distribusi TPS. ke TPS, betul. Oke. Itu distribusinya kapan berarti? Nah, kita rencana untuk mendistribusikan kotak suara yang sudah tersegel itu di tanggal 17, kalau tidak di tanggal 18 November 2024. Nah, nanti teman-teman sekretariatan akan berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk mengirimkan distribusi logistik ke masing-masing PPK. Nah, itu estimasi selama 3 hari. Nah, setelah itu nanti teman-teman PPK akan mengirim ke masing-masing desa atau PPS di H-3, berarti di tanggal 24 November 2024. Masalah distribusi juga kita kayaknya Lumayan kepelik jadi ya, tantangan. maksudnya apalagi Kabupaten Bogor kan luas, terus ada yang tempat ujung lah, apalah gitu, karena ada tantangan nih dari KPU untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit gitu, misalnya di ujung utara misalnya Gunung Sindur, atau di selatan di Cigombong bawah gitu, atau mungkin yang di Tanjung Sari, Caryo gitu. Nah, tantangan apa yang dihadapi oleh KPU? Memang tantangan kita ketika saya menjabat menjadi ketua KPU, saya kebetulan baru dilantik di bulan Desember 2023. Oh iya. Pada waktu itu kita menjelang pemilu, pas proses distribusi logistik waktu itu. Nah, saya sempat datang ke salah satu TPS di wilayah selatan, itu di kilometer 0 Ciliwung. Itu di tengah Saat. di tengah pohon kebun teh. Di situ ternyata ada TPS. Nah, Kopi apa? Cibulau. Ya itu. Jadi dari Jalan Raya ke TPS itu perjalanan harus menempuh selama 2 jam. Artinya yang sebelumnya saya berpikiran hanya ada di wilayah barat, TPS yang terpencil, ternyata di selatan pun ada gitu. Padahal memang alhamdulillah teman-teman PPS kita memang sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi ketika pengiriman logistik tidak ada kendala. Dia bisa mengestimasi waktu untuk pengiriman logistik itu. Memang kita mempunyai prinsip dari yang terjauh dulu. Yang terjauh dulu kita kirim, baru yang terdekat. Gitu. Artinya dengan pengalaman Pilpres kemarin juga dengan
mungkin formasi yang nggak banyak berubah gitu ya. Betul. Kendala-kendalanya sudah bisa diantisipasi ya. Nah untuk ini juga kan banyak wilayah kita juga yang rawan bencana gitu. Treatmentnya gimana tuh? Nah, jadi Mungkin kemarin dari penyimpanan atau segala macam gitu. Kami sudah menghimbau ke teman-teman kita di tingkat PPK karena kita mempunyai sejarah waktu 2019. Waktu itu di gudang PPK Ciseeng sempat jebol tuh untuk gudang PPK-nya. Ya saya sempat ke situ waktu jebol. Kotak suara dan surat suara sebagian ada yang rusak. Akhirnya menjadi evaluasi kami untuk menekankan kepada pihak pemerintah daerah maupun pihak pemerintah kecamatan untuk membantu teman-teman kami di PPK menyediakan gudang logistik di tingkat kecamatan yang tidak jauh dari sungai dan lain-lain, sehingga teman-teman PPK bisa nyaman untuk pengamanan di gudang logistiknya. Berarti ada pemetaan pemetaan rawan bencana dulu. Ya, kita sebelumnya sudah mitigasi dulu mana nih kecamatan, desa yang rawan atau TPS yang rawan, gitu. Ya berarti hitungannya sudah lebih terantisipasi lah ya setelah kejadian itu gitu. Banyak kan gudangnya di kecamatan atau di mana? Banyak kan di luar. Oh, banyak kan di luar. Ada beberapa yang di kecamatan yang mungkin kecamatannya punya ruang yang luas. Contoh kayak Megamendung, dia ada semacam gong, dia di wilayah kecamatan. Sebagian ada yang sewa karena memang pemerintah daerah alhamdulillah memfasilitasi teman-teman di kecamatan untuk penyewaan gudang selama 2 bulan. Selain rawan bencana, persoalan distribusi, masalah yang paling sering kita temui adalah surat suara atau alat rusak gitu. Ya. Nah, seperti apa tuh? Berapa atau jenis mana yang lebih sering rusak? Kemudian juga proses penggantiannya seperti apa? Mungkin bisa cerita ke teman-teman. Nah, jadi kemarin ketika kita sudah menyelesaikan sortir dan lipat dan hitung surat suara, kita menemukan 242 surat suara bupati yang rusak. 242. Itu untuk surat suara bupati. Untuk surat suara gubernur 2.500-an yang rusak. Rusaknya kenapa gitu kan? Ada yang bukan salah cetak, kekurangan cetak. Harusnya full kan? Ada yang kepotong gitu. Ada yang tintanya tidak jelas. Rata-rata yang rusaknya seperti itu. Ada yang tercoblos nggak sih? Yang tercoblos tidak ada. Takut aja kan? Udah langsung diganti. Jadi ketika kita sudah melakukan sortir dan lipat surat suara, kita langsung melaporkan ke pihak ketiga atau ke penyedia untuk melakukan permohonan pergantian surat suara. Jadi surat suara yang sebelumnya kita terdata berapa, kita udah ajukan pergantiannya. Alhamdulillah sekarang sudah ada dan sudah masuk ke dalam kotak suara dan sudah tersegel. Artinya full sudah full. Artinya kelengkapan dari mulai surat suara sampai segala macam itu dipastikan sampai TPS itu dalam keadaan baik semua ya. Udah nggak ada yang rusak-rusak lagi. Ya. Oke. Selain bicara distribusi logistik gitu kan, kita juga mau ngomongin ini nih, data nih. Data itu penting kan? Ya, betul. Apalagi Bogor. Bogor sekarang berapa DPT-nya? Sekarang kita mempunyai daftar pemilih tetap di Kabupaten Bogor sebanyak 3.926.080 pemilih. Dengan ada kenaikan sekitar 10.000 lebih dari bulan Februari 2024. Pas bulan Februari kan di angka 3.889.441. Berapa jumlah itu berarti ada yang pindah ya Ketua ya? Maksudnya dari luar. Ya, ada yang pindah, ada yang baru berumur 17 tahun. Jadi peningkatan di Kabupaten Bogor ada sekitar 10.000 lebih. 10.000 daftar pemilih kita. Yang paling banyak di mana itu? Kecamatan mana? Kecamatan yang mempunyai DPT paling banyak ini di Kecamatan Cibinong. Oh ya, ibu kota ya. Cibinong ini di angka 250.000 lebih. Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain, contoh Banjar, lebih besar kita, Cibinong. Itu hampir setara dengan kota Cirebon. Setara sama kota kabupaten ya? Satu kecamatan. Satu kecamatan itu. Artinya kondisi-kondisi luar biasa Kabupaten Bogor, apalagi berbicara daftar pemilih gitu. Kalau bisa dibandingkan dengan provinsi gitu, kita lebih besar dari Sulawesi Tenggara. Kita lebih besar
dengan Bengkulu kita lebih besar, dengan Bali kita lebih besar. Itu tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Kalau diurut daftar pemilih di tingkat provinsi kita di urutan 14 Kabupaten Bogor ini. Oke. Untuk tingkat provinsi. Ya, untuk daftar pemilih Ini tingkat kabupaten. gitu. Makanya Luar biasa kondisi sekali. yang luar biasa untuk Kabupaten Bogor gitu. Ketika dibandingkan dengan kabupaten kota lain nggak apple to apple gitu. Berarti mestinya juga ada perlakuan khusus ya, bukannya menganakmaskan gitu. Ya. Artinya proporsi luas wilayah dan jumlah penduduk juga dengan jumlah komisionernya sama kan di Sama. seluruh kota kabupaten Sama, ya. kita Harusnya. Komisioner sama ya. Komisioner sama, honornya pun sama. Itu tolong ya. Oke, itu kalau bicara ya tadi saya tertarik sama ada penambahan 10.000 pemilih berarti ya. Itu kebanyakan dari mana sih? Kita mungkin ada datanya. Yang lagi kemarin kan sempat ngobrol sama Disduk Capil waktu akhir tahun kemarin kalau nggak salah Jakarta kan memberlakukan kebijakan nonaktif KTP ya. Nah banyak juga nggak sih warga yang sebelumnya dari Jakarta kemudian juga akhirnya jadi ke Bogor sehingga nambah jumlah. Nah kalau data dari Disduk itu kan ada sekitar 30.000 lebih ya. Yang pindah ke Kabupaten Bogor. Cuma nggak full 30.000 lebih itu yang melakukan perpindahan administratif. Gitu. Hanya sekitar 5.000 lebih lah. Nah, sisanya yang 5.000 lebih ini yang baru umur 17 tahun pada tanggal 27 November 2024. Kalau misalnya bicara perpindahan gitu kan berarti kapan sih waktu terakhir untuk mengurus administrasi sehingga bisa masuk ke DPT sendiri di Kabupaten Bogor? Masih bisa nggak sih gitu? Nah, untuk DPT kita sudah tetapkan di bulan Agustus waktu itu. Kita sudah tetapkan untuk data pemilih tetap. Apabila ada masyarakat yang ingin melakukan pindah memilih maupun itu masuk atau keluar, itu bisa sampai H-7, berarti tanggal 20. Tanggal 20 ya. Dengan 4 kategori. Yang pertama sedang menjalankan tugas, yang kedua rawat inap, yang ketiga sedang di dalam tahanan, yang keempat itu ada bencana alam. Nah itu kondisi-kondisi itu yang bisa melakukan pindah memilih. Di luar itu kita tidak bisa mengakomodir karena kemarin kita H-30 itu ada yang tugas belajar itu bisa kita akomodir di H-30. Kalau H-7 ini cuma 4 kategori itu yang kita bisa akomodir. Dan itu pun dalam provinsi ya atau ibaratnya hanya warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat. Di luar Jawa Barat tidak mempunyai hak pilihnya di Kabupaten Bogor. Artinya memang treatmentnya beda sama pileg kemarin ya, Pin ya. Bicara soal DPT memang nggak sama karena ya pilihnya juga cuma satu calon gitu. Nggak ini. Berarti ini kan nanti H-7 ya. Yang 4 kategori itu baru bisa mengurus. Nah, kemana mereka harus ngurusnya? Paling telat H-7, teman-teman pemilih bisa mengurus ke kantor KPU langsung, bisa ke PPK, bisa ke PPS untuk melakukan proses pindah memilih. Adapun data yang kemarin sudah masuk ke kita, ada 1.100 pemilih yang masuk ke Kabupaten Bogor. Yang pindah keluar dari Kabupaten Bogor ada 1.058 pemilih yang pindah ke luar Kabupaten Bogor. Rata-rata apa alasannya itu yang keluar? Rata-rata yang kerja, yang nggak bisa melakukan pekerjaan di luar Kabupaten Bogor. Rata-rata sih itu. Tapi artinya banyak juga ya warga yang lagi nggak di Bogor tapi juga tetap ingin menyalurkan hak pilihnya ya. Kalau lihat dari jumlah itu ya. Gak masalah ya itu mah ya. Gak masalah. Cuma mungkin milihnya ya. Ya, harus yang memilih 2 surat suara. Jadinya berarti hanya satu. Kalau di daerah lain kita nggak bisa. Kalau daerah lain kita nggak bisa memilih dua-duanya. Oke. Nah, kemarin juga baru beres simulasi. Nah, kemarin kita baru menyelesaikan simulasi yang alhamdulillah proses kemarin simulasi ini hampir real dengan kondisi yang di lapangan. Karena kemarin kita sempat mengalami kendala pada proses perhitungan, itu kondisinya pas dengan hujan badai. Waduh, tendanya betul. Jadi yang harusnya estimasi harus selesai di jam 7 sampai jam 4 sampai pengisian C hasil, kita baru selesai pukul 8 malam. Wow. Nah, itu ada sekitar 4 jam kita memakan waktu tuh. Karena kita melakukan perpindahan. Yang tadinya kita melakukan perhitungan di lapangan, di lokasi pemungutan suara. Karena kondisinya tidak memungkinkan
kita pindah ke kantor desa. Oh. Tapi memungkinkan untuk pergeseran Yang perangkat masalah. itu. Iya. Oh, oke. Itu waktu Yang simulasi penting itu berarti di- dari apa namanya dari Dari simulasi pemungutan. dari pemungutan sampai ke surat suara masuk Pengisian, ke KPU. ya. Oh, oke. Memang udah lengkap gitu lah ya. Betul. Kalau estimasi normalnya gitu tanpa ada force majeure kayak tadi bencana, kira-kira butuh dari penghitungan dah kalau mungkin kalau pemungutan udah jelas ya dari jam berapa jam 8 ya. Jam 7 sampai jam jam 7. 1. Iya, jam 1. Iya. Setelah itu penghitungan. Perhitungan sama pengisian formulir C itu Hmm. harusnya 3 jam selesai. 3 Oh, jam 3 jam beres. selesai. 3 jam selesai. Hmm. Nah, karena ada force majeure, jadi berlarut-larut tuh sekitar 4 jam kita memakan waktunya. Nah, beda dengan pas proses pileg kemarin. Hmm. Kalau pileg kemarin, karena banyak formulir atau rata-rata KPPS mencari lembarnya agak susah gitu kan, Iya. harus membulak-balikan gitu. Kalau sekarang cuma 3 lembar. Oh, kemarin pileg sampai bisa jam 12 malam. Iya, Bisa sampai sampai 12 pagi, malam sampai sampai pagi. pagi gitu. Iya. Tapi simulasinya memang langsung situasi yang paling parah gitu ya kemarin ya. Oke, catatannya apa berarti dari simulasi itu, Ketua? Selain yang tadi force majeure. Ya, catatannya mungkin kami menghimbau juga kepada teman-teman kita di PPS maupun di KPPS nanti, ketika pembangunan TPS itu diusahakan di dalam ruangan itu. Kalau bisa menggunakan fasilitas pemerintah, contoh kayak sekolahan, itu bisa bersurat untuk meminjam fasilitas ruangannya Boleh ya. untuk melakukan pemungutan dan perhitungan suara. Apabila tidak memungkinkan, mungkin mencari tempat yang lebih luas gitu, atau menghindari yang di bawah pepohonan. Tiba. Ya ada force majeure, malah ada korban. Itu yang sebenarnya kami hindari. Itu penting ya pemetaan itu ya. Betul. Pemetaan itu penting banget ya kayak. Iya, apalagi kan cuaca belakangan juga lagi lumayan ekstrim. Yang nggak ya, bisa di ditebak kabupaten. gitu kondisi-kondisi. Jadi tiap daerah itu punya apa ya, punya treatment beda gitu Iya. gitu ya. Maksudnya nggak bisa semua. Nah, Nah, kalau kemarin kan lumayan juga dipetain tuh waktu orang untuk mencoblos di pileg kan cukup lama di dalam Betul, bilik ya. Kalau sekarang mungkin Kalau sekarang mungkin nggak nyampe 1 menit ya. satu menit lah paling lama. Oh, Jadi kan perbedaannya pemilihan kepala daerah sama pemilu kemarin, pemilu yang ada fotonya hanya pemilihan presiden sama pemilihan DPD. DPD. Ah, Sisanya cuma nama, nomor urut, sama partai. Kalau pemilihan kepala daerah, fotonya ada, nomornya ada, partai pengusungnya ada. Oh, gitu. ada. Jadi masyarakat bisa langsung, oh si A atau si B yang saya kenal, langsung dicoblos gitu. Oh, partai Beda anu sama nih. pemilu kan. Iya. Artinya memang lebih sebentar. Iya. Berapa lama kira-kira? Semenit ya? Semenit. Paling 1 menit sudah. Semenit ya. Ya, artinya secara teknis lebih simpel ya. Betul. Sama jumlah ukuran surat suaranya pun nggak sebesar Iya. di Nggak pemilu. harus begini. Jadi kalau pemilu kan bukanya pun agak sulit kan. Kalau ukurannya sama nggak sih Ketua? Misalnya gini kan di Kabupaten Bogor misalnya ada dua nih pasangan, terus di tetangga sebelah kan ada 5, mungkin yang lain ada berapa? Itu ada perbedaan ukuran? Perbedaan. Ada beda. Kalau di Kabupaten Bogor karena ada 2 pasangan calon, ukurannya itu 18 cm, ke panjang ke bawahnya 23 cm. Oh ya cukup lah ya. Ya. Saya buka gini ya. Kalau Ukuran Kalau lah. begini. Ya, untuk gubernur 28 cm kali 23. Jadi besar lebih sih. panjang ke Panjang samping. agak panjang jadi Iya. kayak koran ya berarti. Jadi jumlah lipatannya pun untuk surat suara bupati hanya 2 kali lipatan. 2 kali Untuk lipatan. gubernur 3 kali. Oh, 1, 2, 3 Ya. langsung berarti ya. Jadi lebih mudah lah masyarakat ketika membuka dan melipat ulang. Iya, kemarin yang surat-suaranya. pileg apa tuh yang agak panjang itu? Iya, itu. Agak Pemilihan. Iya, maksudnya berarti akan ya sebenarnya semakin dimudah warga akan mudah lah ya untuk Mudah. hal ini mah nggak terlalu banyak. Nah, yang paling itu kemarin yang lebih ramai itu Sirekap ya. Ya. Aplikasi Sirekap itu masih dipakai berarti. Kemarin simulasi juga Menggunakan termasuk itu Sirekap. ya. Betul. Oh, berarti masih menggunakan menggunakan Sirekap. Memang KPU RI, karena ini domainnya KPU RI yang membuat aplikasi tersebut, sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan pas kemarin di pemilu gitu. Alhamdulillah untuk aplikasi Sirekap yang awalnya harus online gitu, sekarang bisa offline. Maksudnya? oke. Jadi Udah ketika ada aplikasinya gitu. Ya, jadi ketika di lokasi TPS-nya tidak tidak ada sinyal. Oke. Nah, itu bisa si TPS mengupload dulu
Pas penguploadannya di lokasi yang ada sinyal. Ya, betul. Itu ketika di lokasi yang ada sinyal itu hanya disimpan saja. Itu untuk hasil fotonya. Problem juga ya, infrastruktur kita belum Ya, terlalu kalau memadai. kabupaten tuh masih ada blank spot, Masih ada. susah sinyal gitu. Artinya sudah disempurnakan lah Sirekap ini ya dari yang sebelum-sebelumnya itu. Kemarin kita juga KPU RI melakukan simulasi Sirekap di daerah Caringin, di Desa Lemah Dukur. Di situ ada beberapa TPS yang blank spot. Alhamdulillah nggak ada kendala tuh. Jadi estimasi itu dari pemungutan sampai perhitungan sampai penguploadan Sirekap itu paling telat jam 4 sampai jam setengah 5. Udah selesai. Sirekap itu mereka yang diupload form apa sih? Foto foto. C hasil atau kau dulu namanya C plano. Yang besar itu difoto, langsung nanti si rekapnya mendetek ini angkanya berapa. Karena kayak semacam pengisian, semacam ujian nasional dibundarin gitu. Kalau bicara penghitungan itu sebenarnya ketua dihitungnya di TPS. Hitungnya di TPS. Di kecamatan dulu. nanti direkap lagi? Ya, di TPS, nanti berjenjang ke tingkat kecamatan. Dihitung lagi? Dihitung lagi. lagi. Dihitungnya per TPS. Oke. Kalau dulu perekapan dari tingkat TPS itu direkap di tingkat desa. Iya. Karena sekarang dari 2019 ditiadakan gitu. Langsung ke tingkat kecamatan. TPS langsung ke kecamatan. Jadi TPS langsung ke kecamatan. Nanti masing-masing PPK merekap per satu TPS. Gitu. Jadi nanti hasilnya kita bisa lihat di kantor kecamatan gitu kali ya itu ya. Itu hasil rekap di tingkat TPS sampai tingkat desa. Itu masuk ke kampanye gitu. Artinya kan waktu pemilihan tinggal 13 hari. Berarti kampanye tinggal 10 hari. Tinggal 9 hari. Tinggal 9 hari. Nah, gimana nih di di minggu-minggu terakhir kampanye gitu, dan biasanya juga kan kampanye akbar juga kan di akhir-akhir gitu. Iya. Sudah sejauh mana sih ada yang mungkin ada tim yang sudah laporan untuk kampanye akbar? Yang melaporkan secara baru lisan. Yang baru lisan itu pasangan nomor urut 1 untuk bupati dan pasangan gubernur nomor urut 4. Nah, itu insya Allah akan melaksanakan kampanye akbar itu di tanggal 23. 23 November 2024. Itu di hari terakhir pasangan calon bupati dan gubernur berkampanye. Oh, 23 itu terakhir. Ya, itu berbarengan dengan debat pasangan calon gubernur terakhir tuh yang akan dilaksanakan di Bogor, informasi dari Provinsi Jawa Barat. Gitu. Tuh. Lumayan padat ya. Padat. Minggu ini. Bukannya jadwal kampanye akbar itu sebetulnya ditentukan oleh KPU atau memang pasangan calon yang mengajukan? Oh, nanti baru akan dilaksanakan kapan? Kalau untuk bupati hanya 1 kali melaksanakan kampanye akbar, untuk gubernur 2 kali. 2 kali maksimal. Nah, berarti setelah masa kampanye tanggal 23 terakhir, ya. 24 sampai 27 itu masa tenang. 24 udah masa tenang itu maksudnya. Jadi APK yang sudah tersebar, mungkin nanti kami berkoordinasi dengan Bawaslu, dengan gabungan partai politik, pengusung bupati dan wakil bupati, dan pemerintah daerah untuk mencabut alat peraga kampanyenya. Mulai dicabut ya, karena itu udah kewajiban kami maupun pasangan calon untuk membersihkan APK pada saat masa tenang nih, gitu. Berarti apa gitu yang apa sih yang boleh dan nggak boleh? Ya, jadi yang tidak boleh pada masa kampanye ini, pasangan calon bupati maupun gubernur dilarang melakukan kampanye pada masa tenang. Artinya turun ke lapangan. Turun ke lapangan maupun secara media sosial. Medsos itu udah gak boleh. Jadi mungkin pertemuan-pertemuan internal tim sukses itu yang masih diperbolehkan. Di luar kampanye. Tapi kampanye mah udah gak boleh sama sekali. Kalau medsos agak susah, Bin. Maksudnya kalau kita lihat kan banyak, ada nih yang akun memang apa sebutnya? Anonim. Bukan, yang asli punya dia nih, yang paslon. Tapi kan mereka tuh punya sayap yang akun fansnya lah, fans page-nya atau apa. Itu termasuk nggak sih? Termasuk beberapa akun yang tidak boleh memposting? Sebenarnya yang tidak diperbolehkan itu akun pribadi, akun tim yang didaftarkan ke KPU. Oh iya, gitu. Tim yang daftarin. Nah, yang susah ini, tadi kan benar yang disebutkan ada akun yang anonim,
akun relawan segala iya. macam. Mungkin itu yang menjadi kendala kami gitu. Ketika harus memberikan edukasi kepada tim dan relawannya untuk tidak melakukan kampanye di media sosial pada saat masa kampanye gitu. Agak bandel juga itu yang relawan-relawan Ya, itu. karena memang agak susah juga. Betul. Kadang yang paslonnya nggak tahu bahwa kan ternyata ada Ya, akun ada. gitu. Akun memang orang yang senang atau memang loyalisnya Betul. bikin tanpa sepengetahuan paslon. Malah mungkin kemungkinan ada kemungkinan gitu ya. Mereka juga akan melakukan kampanye di masa tenang. Artinya memang itu jadi PR lah ya buat penyelenggara. Penyelenggara. Tapi kan kemarin juga kalau nggak salah Bawaslu RI juga kan sudah membentuk itu tim cyber itu ya untuk memantau kampanye, termasuk selain kampanye negatif tapi kampanye di masa tenang itu gitu kan. Ya nanti tinggal lihat gimana koordinasi Bawaslu-nya aja kan buat men-take down itu. Iya. Gitu. Bahasanya doang bahasa tenang. Padahal orang tenang. Justru itu masa yang paling tidak tenang. Masa krusial. Nah, berarti apa ya? Mungkin ada himbauan dari KPU terkait yang tadi saya bilang bahwa bermedia sosial di masa tenang itu seperti apa gitu yang memang harus dilakukan. Nah, harapannya kepada pasangan calon bupati maupun gubernur bisa mengikuti peraturan KPU nomor 13 terkait kampanye. Di situ sudah jelas masa kampanye dari tanggal 25 September sampai tanggal 23 November. Itu hari akhir teman-teman pasangan calon untuk melakukan kampanye. Nah, harapannya teman-teman pasangan calon tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar peraturan yang sudah diatur di PKPU nomor 13 tahun 2024. Karena khawatir menjadi temuan Bawaslu dan akan menjadi panjang prosesnya. Nah, yang jadi tantangan nih sebenarnya, kita kan tahu kalau pileg semua bergerak ya, termasuk calon-calonnya gitu. Artinya ajakan untuk masyarakat memilih juga lebih tinggi gitu. Pilkada sendiri kan banyak orang yang bilang tantangannya adalah partisipasi pemilih gitu. Apalagi kabupaten hanya 2 calon ya ketua ya. Gimana sih strategi KPU gitu dan optimismenya berapa persen kira-kira target partisipasi? Jadi memang ini yang selalu kami koordinasikan ke pemerintah daerah untuk mensupport kami penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Karena ketika kita melihat hasil pilkada tahun 2018 dengan kondisi 5 calon, partisipasi pemilih itu hanya di angka 71%. 71%. Iya. Sementara kami untuk pilkada tahun ini menargetkan di angka 85%. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan gitu, sosialisasi kita sudah laksanakan dari mulai jalan sehat di tingkat kabupaten, teman-teman PPK sudah melakukan jalan sehat di tingkat kecamatan, serentak di 40 kecamatan. Teman-teman PPK dan PPS sudah melakukan sosialisasi ke pemilih pemula. Karena kenapa pemilih pemula ini sangat penting gitu? Karena dilihat dari data daftar pemilih tetap di Kabupaten Bogor itu, yang mendominasi pemilih di Kabupaten Bogor itu ada pemilih pemula, generasi Z sama generasi milenial. Itu ada sekitar 22,1 juta pemilih. Berarti 50% yang lebih. Hampir 60%. Hampir 60% didominasi oleh pemilih generasi Z sama generasi milenial. Sisanya yang 1.700.000 itu diisi oleh generasi X, baby boomer sama lansia. Gitu. Artinya selama kita bisa menarik pemilih pemula gitu, kita optimis nih untuk bisa mengejar target partisipasi pemilih. Nah, itu pun sebenarnya bukan hanya tugas kami di penyelenggara pemilu gitu. Kita butuh bantuannya dari pemerintah daerah maupun dari pasangan calon untuk menarik konstituennya. Karena kan ada gabungan partai politik nih. Harapannya partai politik bisa menarik konstituen kemarin pada saat pemilu 2024 untuk datang ke TPS nih. Karena kemarin pas pemilu 2024 partisipasi pemilih itu di angka 83%. Wajar lah. Harapan kami ketika mentok-mentoknya nih partisipasi pemilih paling rendah di angka 83% gitu. Sebenarnya tapi kalau ceruknya mayoritas itu di pemilih di Gen Z dan milenial, artinya metode sosialisasinya juga bisa lebih beragam gitu kan. Nggak harus tatap muka langsung dengan pemilih-pemilih.
sebelum Ya, kita. tantangannya berarti harus lebih maksimal di apa ya, di media sosial Media kali ya, sosial, lebih atau di kreatif Instagram atau penyampaiannya gitu. di TikTok kayak gitu. Nah, sekarang kan bahasanya nggak terlalu serius, Pin. Iya. Kadang-kadang mereka lebih nerima tuh yang bahasa mereka sekarang ataupun yang dianggap lebih tanda kutip ringan gitu ya buat Ringan, mereka. betul. Tapi kita harus menyampaikan yang sesuatu yang penting dengan ya itu yang agak ringan, tantangannya begitu kali ya Iya, sebenarnya. betul. Nanya ini dong terakhir. Kang Adi kan baru jadi ketua KPU di hitung-hitungan berarti belum setahun Belum. pelaksanaan loh. Nah, apa sih yang paling seru nih Kang Adi nih jadi wasit gitu di pemilu kemarin dan Ya. juga di menjelang pilkada sekarang itu apa yang paling Jadi saya sempat kaget sebenarnya karena mungkin sebelumnya saya berbackground di PPK ya yang mengurus skup di kecamatan gitu. Waktu itu kecamatan Ciawi mempunyai pemilih itu hanya 83.000. Tiba-tiba pas dilantik, saya langsung dihadapkan dengan permasalahan logistik nih di Kabupaten Bogor gitu kan. Kemarin pada pemilu 2024 sempat ada surat suara yang tertukar gitu kan. ya. Nah, sebenarnya persoalan tertukar suara ini gitu bukan hanya dihadapi oleh Kabupaten Bogor saja. Iya sih. Kabupaten kota yang kecil gitu ketika dihadapkan dengan pemilu pasti ada yang namanya tertukar surat suara gitu. Agak terobati saya di situ. Saya sempat agak down tuh di situ. Ditambah kemarin kita rame pada saat pemilu itu masalah STIN. Yang pindah memilih dari STIN. Sempat kita diperiksa oleh Baris-Krim waktu itu. Itu yang sempat menjadi kondisi saya khususnya itu sebagai ketua karena patokan saya ketika pelaksanaan itu bukan hanya sukses penyelenggaraan saja gitu, tapi juga sukses secara partisipasi gitu. Nah, proses pelaksanaan saja saya udah ngerasa wah ini kok anginnya terlalu besar nih gitu. Permasalahan surat suara tertukar, permasalahan daftar pemilih gitu. Permasalahan logistik gitu kan yang luar biasa gitu. Teman-teman kami waktu itu di tenaga harian lepas melakukan sortir dan lipat surat suara itu sebanyak 20 juta surat suara. Gitu. Kita menggunakan tenaga harian lepas itu sebanyak 2.400 orang. Tantangannya luar biasa ya. Nah, untuk sekarang alhamdulillahnya agak ringan nih udah terbiasa di pemilu. Itu pas dihadapkan dengan pilkada, tugas ini lebih ringan nih. Cuma persoalan terkait gesekan politiknya saja nih yang sedikit berbeda gitu kan. Iya. Di telepon calon marah-marah ya. Itu udah makanan kita sehari-hari sebenarnya. Ngapain lo, Pon? Tapi yang harusnya bukan ranah kami nih, masalah perusakan APK apa segala macam. Kita yang dikejar itu. Cuma ya, kita anggap biasa saja. Memang psikologis calon mungkin lagi kondisinya lagi nggak stabil nih gitu. Jadi mau gak mau kita yang harus ngalah gitu. Ya, kondisi-kondisi itulah yang menjadi warna kami di penyelenggara pemilu. Tapi satu lagi yang penting juga nih, presiden kita sekarang tinggalnya di Kabupaten Oh, Bogor. ya. Kira-kira ada kemungkinan memilih di Bogor karena dia selalu memilih di Hambalang. Sejauh ini informasinya gimana? Informasi terakhir dari bagian tata usaha ya, atau bagian rumah tangga di Hambalang itu, Presiden Prabowo itu akan melaksanakan pemilihan di Kabupaten Bogor. Nah, kita belum mengetahui info lebih lanjut apakah ada kegiatan kenegaraan hingga Pak Prabowo tidak memilih atau bagaimana. Sejauh ini masih terkonfirmasi Pak Presiden akan memilih di Kabupaten Bogor. Pasti kayaknya milih ya. Pastilah. Presiden. Oke. Ada ini treatment khusus? Kalau treatment khusus sih tidak ada. Artinya nggak ada perbedaan TPS yang bukan di ada presidennya gitu ya. Sama TPS lain tidak ada perbedaan. Mungkin biasanya masyarakat sekitar sih yang bikin TPS yang berbeda gitu. TPS yang dihias atau bagaimana gitu. Oh, itu diperbolehkan ya, Ketua? Itu diperbolehkan. Jadi sekreatif mungkin teman-teman kita di KPPS melakukan
supaya masyarakat tertarik nih. Ada yang Untuk menggunakan campaign, baju ya. budaya gitu. Itu diperbolehkan. Selama tidak menggunakan atribut partai politik atau pasangan Itu yang calon. penting. Oke. Terima kasih banyak nih Siap. Kang Adi yang sudah menyampaikan informasi buat kita nih, penting banget kan tadi soal distribusi logistik, kemudian juga ada informasi bagus soal teman-teman yang memang mau pindah nih, masih ada waktu dengan syarat yang tadi gitu. Artinya memang masih ada proses lagi gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kang Adi Siap. udah mampir ke Metropolitan TV. Mudah-mudahan nanti setelah pilkada ya, atau sebelum pilkada nanti nih. Bisa ngobrol Mas, lagi. tenang nanti kita Tenang. ngobrol lagi. Kita makin tenang, bikin masyarakat lebih tenang. Oke, terima kasih sudah menonton dan saya Rian, ini rekan saya Arifin. Nanti kembali lagi di Politiking Metropolitan TV. Dadah. Oke.